Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sahabat Galilea Community of Christ. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Pada hari ini, kitalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita buat Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Sebab Tuhan memberikan kuasa buat setiap kita dan menjadikan kita lebih dari para pemenang. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Angkat suara kita dengan sukacita. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yo, sama-sama dengan iman katakan, iblis bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Here we go. Haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama lebih semangat lagi, kita akan suara kita memuji Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama, haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya, haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Angkat suara kita, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tujuh kanan kiri katakan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, sorakan haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Sebab itu dengan segenap hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu memulihkan, memberkati, bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati
berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan setiap hati kita sama-sama katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dan sepati kami datang menyembah Kau Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama sembah Tuhan, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama kita sembah Dia. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala sembah kami bagi-Mu, Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau yang setia, Kau kekuatan, Kau keselamatan kami, Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami sembah, oh Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita dua-dua sembah Dia. Haleluya. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku banyak, lebih sungguh lagi segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Oh Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku banyak memuji, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku banyak memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Gesindo, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja berada. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terambil di Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang luar biasa. Kami boleh beribadah lagi di hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau mengurapi kami saat kami baca, renungkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami, dan juga hamba mohon pengurapan Tuhan atas seluruh perangkat IT yang kami gunakan. Dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus ya. Sudah bisa siapkan hosti dan anggur atau roti dan sirup. Ya, elemen perjamuan kudus siapkan ya Bapak Ibu. 121 dari Mazmur Tuhan Penjaga Israel. Dan hari ini saya beri tema hidup yang optimis bersama Tuhan di 2023. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, pada pasal ini adalah sebuah mazmur, dan di sini dikatakan nyanyian ziarah, berarti mazmur nyanyian yang dinyanyikan pada saat melakukan ziarah. Ziarah adalah sebuah perjalanan yang sifatnya rohani, bertujuan untuk meningkatkan keimanan, begitu ya, bangsa Israel dari berbagai tempat menuju satu tempat, yaitu Yerusalem. Karena Yerusalem itu telah menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan juga kegiatan keagamaan zaman Daud
dan kemudian juga waktu Salomo berhasil membangun bait suci. Jadi ini adalah mazmur nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel pada saat mengadakan perjalanan ziarah pada hari-hari raya menuju Yerusalem, di mana bait suci dapat penghormatan khusus. Nah, dalam perjalanan mereka ke Yerusalem, mereka harus melewati bukit-bukit dan juga gunung yang mana banyak sekali bersembunyi perampok-perampok, penjahat, dan binatang-binatang buas yang sewaktu-waktu dapat menyerang, ya kan? Secara tiba-tiba bisa menyerang dan membahayakan kehidupan mereka. Di tengah-tengah kecemasan, perasaan was-was, mereka melayangkan pandangan ke celah-celah gunung sambil berharap datangnya sebuah pertolongan. Di ayat 1 dikatakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Bapak Ibu, di tengah-tengah ketakutan, ini merupakan pertanyaan yang seolah-olah tidak ada jawaban. Jiwa mengharapkan pertolongan itu dari manusia. Ayat yang kedua dikatakan pada ayatnya yang kedua, ya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat yang kedua ini memberikan jawaban yang tegas bahwa pertolongan datangnya hanya dari Tuhan. Jadi di tengah situasi yang penuh dengan was-was begitu ya, kecemasan, kekhawatiran, ya, waktu mereka melihat, mengarahkan pandangan ke celah-celah batu dengan harapan mereka mendapatkan pertolongan, ya kan? Tetapi seolah-olah tidak ada jawaban, sementara jiwa mereka mengharapkan pertolongan itu dari manusia. Tapi sungguh luar biasa, langsung dijawab pada ayat yang kedua. Ini sebuah jawaban yang tegas bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Saudara, di tengah situasi yang hari-hari ini susah, 2023, tetap optimis. Mungkin pintu-pintu pertolongan dari manusia tertutup rapat. Saudara, jangan harapkan pertolongan dari manusia. Ya kan? Pintu-pintu pertolongan itu tertutup rapat, tapi saya mau katakan bahwa pintu pertolongan surga tetap terbuka bagi setiap kita. Hidup yang optimis bersama dengan Tuhan di 2023 ini, kita makin bersemangat dan tentu membutuhkan keyakinan hati atau iman yang kokoh kepada Dia. Keyakinan tersebut dimiliki dengan kesadaran penuh akan keberadaan Allah yang adalah satu-satunya penolong atas dunia ini dan atas kehidupan umatnya. Menjadi pribadi yang selalu optimis bersama Tuhan dengan meyakini bahwa Tuhan adalah yang pertama. Tuhan adalah penguasa. Amin. Pertolonganku ialah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Ketika orang-orang Israel melayangkan pandangannya ke gunung-gunung dan sambil membayangkan bahaya besar kemungkinan menimpa mereka, melihat bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari bahaya, ya kan? Mereka menyadari bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan sendiri. Dikatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemahaman bahwa Tuhan yang menolong adalah Tuhan yang menjadikan atau yang menciptakan langit dan bumi dan dengan segala isinya, memiliki pengertian bahwa Tuhan adalah penguasa atas ciptaannya. Saudara, suatu gambaran yang biasa saya berikan adalah jika saya membuat sebuah kursi, maka saya berkuasa atas kursi tersebut. Dengan kata lain, apapun yang saya perbuat atas kursi ini, saya pelihara atau buang, tidak seorang pun yang dapat menggugat saya. Termasuk kursi itu tidak dapat protes atas tindakan saya, karena saya menjadikan dirinya dan berkuasa atas kursi tersebut. Saudara, penguasa adalah seseorang yang memiliki otoritas atas orang atau barang yang dikuasainya. Jadi Tuhan adalah penguasa. Amin. Namun yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan bukanlah penguasa yang otoriter, sekalipun memiliki otoritas. Ya kan? Ia bukan hanya memiliki dan berhak atas ciptaannya, namun Dia sangat mengasihi ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Ada amin? Ia bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya, sehingga tidak ada yang menggugat apa yang menjadi milik Allah. Amin. Tidak ada yang bisa gugat kalau kita milik Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa lagi lawan kita? Nah, sebagai penguasa, Tuhan tentu sanggup memelihara, menjaga, dan memberikan yang terbaik kepada ciptaannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa ada banyak orang percaya termasuk kita sering stres atau bersikap pesimis di dalam mengiring Tuhan dalam kehidupan kita? Jawabannya, karena seringkali kita mengambil peran Allah dalam hidup kita. Perlu diketahui bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Ia berkuasa atas alam semesta. Jadi kenapa takut? Sehingga menimbulkan kebimbangan dalam berpikir dan melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Jadi ingatlah saudara bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada di bawah kontrolnya Tuhan. Di dalam hidup yang pesimis atau yang tanpa pengharapan sekalipun, Ia tetap menguasai dan Ia penguasa dalam hidup kita. Jadi untuk apa kita pesimis? Ya kan? Jadi harus tetap optimis. Yang kedua dikatakan begini saudara, di ayat 3, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara, Tuhan adalah penjaga kita. Amin. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dia tidak akan membiarkan
kaki saudara saya goyah. Dan dikatakan penjagamu tidak terlelah. Iya kan? Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, dan Tuhanlah penjagamu. Saudara, menjadi pribadi yang optimis dapat direalisasikan ketika kita menyadari dan memahami, bahkan meyakini bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Yang dimaksud dengan penjaga adalah orang yang tidak tidur atau orang yang menunggui. Ya kan? Jadi saudaraku yang kekasih, ini yang dipahami bahwa penjaga adalah orang yang tidak tertidur, yang tidak tidur atau orang yang menunggui. Kenyamanan untuk suatu peziarah sepanjang hidup karena mempunyai suatu pemandu yang maha tahu, maha kuasa, tidak tidur dan tidak berubah-ubah. Kepedulian Tuhan adalah pribadi dalam kepedulian Tuhan adalah pribadi dalam objeknya. Penjaga Israel adalah penjaga individu. Tuhan berhadapan secara individu terhadap kita. Ia adalah penjaga yang mempunyai kemampuan yang tidak terbatas, sehingga ia tidak akan pernah yang namanya terlelap dan tertidur. Dengan kata lain, sebagai penjaga, Tuhan menjaga siang dan malam. Betul? Tiap jam, tiap detik, bahkan setiap waktu, ia mampu menjadi penjaga yang setia. Keyakinan inilah yang membuat para peziarah seperti yang dikatakan Mazmur 121 ini tidak kehilangan gairah untuk berziarah ke Yerusalem, walaupun mereka tahu ada banyak hal-hal yang membahayakan. Ya kan? Ada bahaya yang sewaktu-waktu datang menyerang. Ya kan? Sebagaimana peziarah tersebut, kita juga memiliki penjaga yang setia, yang tidak tergantikan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Jika demikian, mengapa sering orang percaya meragukan kemampuannya? Atau selalu pesimis dalam mengiring Tuhan dalam hidupnya? Mengapa ada banyak anak-anak Tuhan yang membiarkan hidupnya terintimidasi dengan masalah yang ada? Ya kan? Masalah yang ada di sekitarnya, sehingga kemudian membuat dia menjadi hidup yang sepertinya tidak ada harapan atau pesimis. Saudara, jika kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup memberikan penjaga yang sempurna, maka belajarlah untuk tegar dan berpikir optimis selalu. Amin. Yang ketiga, di ayat 5 dikatakan begini: Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ungkapan ini memiliki pengertian yang menunjukkan tingkat yang lebih dibandingkan dengan kalimat yang di atas, yang menyatakan posisi Tuhan adalah penjaga. Penjaga memiliki pengertian yang luas, biarpun si penjaga yang dia jaga, namun dia tetap dibilang penjaga.
Lain pengertiannya dengan konsep di dalam ayat 5 bagian B, lebih spesifik, lebih dekat, dan personal. Kata Tuhanlah naunganmu. Ini menjelaskan bahwa posisi Tuhan adalah pelindung bagi peziarah. Nah, berlindung artinya orang yang menempatkan dirinya di bawah supaya dengan tujuan tidak dilihat. Kalau gitu kita berlindung kan? Kalau berlindung itu dia ada di bawah suatu di bawah begitu. Ya supaya orang nggak lihat, ngumpet begitu ya. Nah, dalam hal ini Tuhan adalah pelindung. Pada ayat 6 dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ini jelas menunjukkan perlindungan Tuhan dari kata matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Saudara, konsep siang dan malam memiliki perbedaan yang konkret dan memiliki pengertian waktu yang selalu berjalan. Dengan kata lain, waktu yang tidak pernah berubah atau selamanya. Iya kan? Siang malam tidak akan pernah berubah. Itu selamanya. Nah, perlindungan Tuhan lebih sempurna, jauh melampaui perlindungan yang ditawarkan oleh manusia. Iya kan? Saudara, kenapa kita lari ketika kesusahan atau bahaya itu datang? Dan seringkali kita berkata, dari manakah pertolonganku? Saudara, kita harus berkata, pertolonganku, ini sampaikan di dalam hati dan jiwamu, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Amin. Kemana kita lari ketika badai datang, kesulitan ekonomi menimpa, atau hal-hal lainnya? Kemana kita pergi? Kemana kita mau datang? Ya. Di mana kita mau minta pertolongan? Katakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Amin. Karena itu jangan lupa saudara, Tuhan pelindungan yang sungguh. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, malam atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bahkan di ayat 5 tadi dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dengan keyakinan semacam ini, kita akan tetap berpengharapan kepada Tuhan, atau hidup selalu optimis bersama Tuhan di 2023 ini. Apapun situasi yang kau hadapi. Amin. Jadi jadikan Tuhan sebagai penjaga. Amin. Iya. Jadikan Tuhan itu sebagai penolong, ya kan? Jadi penolong dulu, ya. Kemudian penjaga, ya kan? Lalu kemudian jadikan dia juga sebagai apa? Sebagai pelindung. Kemana kita berlindung? Kita hanya berlindung kepada Tuhan. Amin. Jadi itu, jadikan Tuhan penolong, Tuhanlah penolong kita, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Lalu dia menjaga kita dan penjagaannya itu sempurna. Amin. Dan dia juga yang akan melindungi. Kalau dia melindungi, kita tidak akan kekurangan. Di ayat 8 diberi ketegasan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita pikirkan, seluruh aktivitas kita di sepanjang hari-hari yang panjang di 2023 ini hanya berkisar pada dua kata, keluar masuk. Iya kan? Dan untuk itu Tuhan menjaga kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Ini bicara kesibukan. Sesibuk apapun
seabrak-abrak kesibukan kita itu hanya berkisar pada 2 kata. Masuk, keluar. Tidak selamanya kita berada di dalam, dan tidak untuk selamanya kita berada di luar. Iya kan? Keluar masuk. Masuk kantor, keluar kantor. Walaupun itu kegiatan rutinitas yang untuk selamanya. Tapi tidak selamanya kita berada di situasi itu. Nah, Tuhan bilang Dia menjaga kita. Waktu kita pergi kantor, masuk di kantor, dalam beraktivitas, dalam bekerja. Waktu kita juga pulang kantor, keluar kantor, kemudian masuk apa? Masuk rumah. Pergi kantor kan keluar rumah, masuk kantor. Ya kan? Lalu habis keluar kantor, masuk apa? Masuk rumah. Jadi, mari kita pikirkan seluruh aktivitas kita, sesibuk apapun kita hanya berkisar pada 2 kata. Masuk, keluar. Dan untuk itu Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman Tuhan memberikan kami ketegasan bahwa Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah penjaga kami, dan Engkau juga adalah pelindung kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan sendiri tanpa penjagaan Tuhan di 2023, sehingga kami tetap optimis bahwa kami meraih kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, materaikan itu. Dan sebentar kami akan menerima yang terbaik dari Tuhan melalui tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan baik kepada gereja Gesindo Jemaat Galilea Community of Christ melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan, Engkau mengenal setiap mereka yang memberi dari kekurangan mereka, mereka yang memberi dengan sukacita untuk menopang pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea ini. Tuhan berkati mereka, tidak kekurangan, tidak miskin, tidak bangkrut. Tapi mereka akan melihat bahwa pemberian itu menguntungkan, memperbesar keuntungan mereka. Sebab Engkau akan mengembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus sambil memberi, kami siapkan diri untuk masuk seperjamuan dengan tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Saudara bisa memberikan persembahan saudara dengan mentransferkan di nomor-nomor yang telah tertera di layar saudara. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu,
Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih. Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia itu adalah rekening gereja kami, Gesindo Jemaat GCC. Seluruh pembiayaan operasional itu diambil dari yayasan, termasuk apa yang kami lakukan secara online, ya, membesarkan channel ini, dan juga ada pelayan yang disebut dengan kru yang bekerja di balik layar, ya. Kami masih bisa eksis sampai hari ini karena doa daripada Bapak Ibu dan juga donasi persembahan yang Bapak Ibu berikan. Setiap persembahan rupiah, dolar, euro, kami doa Tuhan kembalikan. Saudara tidak akan pernah kekurangan, tapi hidup berkelimpahan. Terima kasih sekali lagi atas kesetiaan saudara untuk memberikan persembahan. Setiap persembahan digunakan dengan baik. Dan mari kita siapkan diri seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Saya persilakan saudara mengambil hosti elemen perjamuan kudus. Sambil saya bacakan dulu firman Tuhan yang menjadi dasar perjamuan kudus di dalam 1 Korintus pasal 11, 23, 24, 25, 23, 24 berkata begini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu dikatakan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah saya jemput berdiri, ambil hosti, sudah ada hostinya, roti, ya. Mari saudara berdiri, angkat ya hosti dengan kedua tanganmu di atas kepalamu, dan katakan apa yang saya katakan ya. Mari kita katakan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga. Menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Maka saat ini kami meraih janji Tuhan, kami meraih kuasa, kami meraih mujizat, kami yang sakit disembuhkan, kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak segala bentuk penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan.
1 Korintus pasal 11, 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita ambil anggur. Kita angkat dengan kedua tangan kita di atas kepala. Kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami semua agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami semua diselamatkan. Dan darah Kristus yang telah memberikan pengampunan atas segala dosa kami, yang memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah Yesus Kristus tercurah di atas kayu salib untuk menguduskan dan membenarkan kami di hadapan Allah satu kali dan untuk selamanya. Dan karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, artinya kami ditetapkan untuk menerima semua berkat yang menjadi hak kami selaku orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah dikuduskan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya dia bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya di 2023 ini. Tetap optimis. Mungkin engkau sedang berada dalam situasi yang masalah, kesulitan, tapi percayalah, penolong kita adalah Tuhan. Dia menjaga dan melindungi kita semua. Tubuh darahnya telah kita terima dan mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Maka aku doa, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus, kami yang beribadah hari ini, Tuhan berkati, Tuhan kenal setiap mereka yang bersama-sama beribadah secara online ini, yang aktif di live chat. Tuhan berkati semuanya. Tuhan, Engkau yang menolong kami, yang menjaga dan melindungi kami, sehingga 2023 kami tetap optimis bahwa kami menjadi umat pemenang. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat kami alami. Terus doa untuk setiap mereka yang telah memberikan persembahan ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati, berkelimpahan, tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan di dalam nama Yesus. Dan kami doa untuk bangsa dan negara di mana kami berada, Tuhan berkati. Terima kasih, inilah kami, berkati semua yang terlibat dalam ibadah hari ini. Tuhan yang menolong kami semua, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi kami. Menolong dari segala keperluan, kebutuhan, kesulitan, menjaga dari setiap mara bahaya rancangan iblis, yang melindungi kami atas setiap serangan kuasa pembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tak berdiri, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri,
diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ibadah telah selesai. Terus setia beribadah. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.